Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Marta dengan NPM 069775. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan program praktikum saya modul 1. Nah, di sini saya menggunakan atau membuat program tentang data kampus. Nah, di sini saya memiliki 3 kelas. Yang pertama, kelas dengan nama controller, terus kedua yaitu data, dan ketiga adalah kelas main utama. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelas pertama yaitu controller. Nah, di sini itu di kelas ini kita menggunakan data list sebagai array list. Nah, di sini kita membuat metode insert, update, delete. Nah, di dalam metode itu terdapat sebuah parameter string, nama, NIP, tanggal lahir, tempat, alamat, terus jenis kelamin. Nah, di sini di kelas ini fungsinya yaitu mendeklarasikan sebuah data yang akan diinputkan. Selanjutnya, terus setelah itu di kelas ini juga nanti sebagai fungsi penyimpanan data yang diinputkan. Terus yang kedua, data kelas data. Nah, sama seperti pada kelas controller, di kelas ini terdapat string get, nama, NIP, tempat, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, bedanya di kelas ini berfungsi untuk mendapatkan atau memperoleh data yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi di kelas ini adalah untuk mendapatkan sebuah data yang telah diinputkan. Jadi pemanggilan data-datanya. Seperti nanti kalau misal ingin mendapatkan data nama, nah di sini ada get nama, terus data NIP, get NIP, data tempat tinggal, get tempat, terus data alamat, data jenis kelamin, dan tanggal lahir. Begitu. Terus selanjutnya yaitu pada kelas main utama. Nah, di main utama ini kita membuat sebuah proses-prosesnya. Nah, kan kalau di 2 kelas sebelumnya kan pendeklarasian apa aja yang dibutuhkan, terus gimana-gimananya penyimpanannya. Nah, di sini yaitu adalah prosesnya. Nah, pertama nanti jika sebuah kelas main utama ini dijalankan, nanti kita pertama yaitu akan disajikan dengan pilihan menu. Nah, di sini ada beberapa menu yaitu 4 menu: tambah data, cetak data, update data, delete data. Nah, setelah dalam menu tersebut kita diminta untuk memilih menu-menu tersebut. Nah, jika kita memilih menu 1, nah nanti kita akan diminta untuk menginputkan data seperti data nama, data NIP, data alamat, data tempat tanggal lahir, data jenis kelamin. Nah, nanti setelah diinputkan ini, data ini akan disimpan pada kelas controller begitu. Nah, jika menu pilihan kita 2, nah nanti akan menghasilkan cetak data. Jadi data-data yang telah diinputkan sebelumnya nanti akan ditampilkan pada menu kedua. Nah, di sini akan menampilkan nama dan nanti nilai sama get nama, pemanggilan atau mendapatkan data dari kelas nama, terus mendapatkan data dari NIP,
tempat tanggal lahir, get JK atau jenis kelamin. Nah, di sini prosesnya akan tertuju pada kelas data. Jadi data yang sebelumnya sudah disimpan pada kelas controller, nah nanti akan dipanggil melalui kelas data. Jadi prosesnya ada pada kelas data begitu. Nah, selanjutnya jika kita memilih menu ketiga, yaitu adalah update data. Jadi kita kalau sudah mempunyai sebuah data, nah di case 3 ini kita fungsinya untuk mengupdate atau mengubah sebuah data tersebut yang sudah ada. Nah, di sini yang pertama proses yang dilakukan, program akan memunculkan data apa saja yang sudah telah diinputkan. Nah, setelah kita tahu data apa aja yang sudah ada, nah selanjutnya kita diminta untuk memilih indeks keberapa. Nah, sebuah data kan pertama tadi kan sudah saya sebutkan kalau kita memakai data list array list. Nah, nanti data yang disimpan pada array tersebut pada indeks keberapa yang akan kita ubah begitu. Nah, jika semisal kita akan mengubah indeks ke 0, nah maka nanti data yang pada indeks ke 0 pada array tersebut maka akan diupdate atau diubah. Nah, setelah kita memasukkan pilihan indeks keberapa yang akan diubah, kita diminta menginputkan data lagi seperti awal tadi. Jadi fungsinya untuk mengupgrade atau mengubah sebuah data yang sudah disimpan. Nah, setelah itu, setelah semua sudah seperti mengisi nama, NIP, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya, nah, kita akan diminta konfirmasi lagi. Jadi semisal kalau kita mau lanjut, tekan 1, kalau mau membatalkan tekan 0. Nah, di sini kalau tekan 1 bila benar, maka data akan diupdate seperti nama, NIP, tanggal lahir. Jadi data sebelumnya dengan data yang baru, jadi data yang sebelumnya akan digantikan dengan data yang baru begitu. Nah, selanjutnya pada kelas menu utama, menu keempat, yaitu adalah delete data. Nah, jadi di delete data kita untuk menghapus sebuah data yang telah ada. Seperti tadi yang pilihan ketiga, kita memunculkan dulu data yang sudah ada, data apa aja. Nah, kemudian kita diminta lagi untuk memilih data keberapa atau indeks keberapa yang akan dihapus. Nah, setelah kita udah pilih, lalu kita diminta konfirmasi lagi. Bila lanjut tekan 1, bila batal tekan 0. Kalau benar pilihan 1, maka data akan di delete. Terus kalau batal langsung mengakhiri program. Nah, begitu. Setelah data sudah dihapus, maka akan mengulang pada menu pertama tadi. Jadi akan memunculkan ke menu yang pertama tadi, kolom keempat menu tadi. Jadi setelah itu kita mencetak data, maka hasilnya akan sudah seperti akhir yang diinputkan. Kalau sudah akhir yang sudah diproses gitu. Terus kita akan coba seperti ini ya. Kita coba, kita lihat ini seperti kan yang saya tanyakan tadi. Pertama, proses akan memunculkan sebuah pilihan menu. Nah, di sini kan benar ya, ada tambah data, cara data. Nah, kemudian kita kalau pilih 1, di sini 1, maka proses yang akan dituju yaitu ke 1 ini kita diminta untuk mengirimkan sebuah nama. Sini saya akan masukkan sebuah nama Dika, NIP-nya 12 dengan alamat BY.
Jakarta, lahir 11, jenis kalimat laki-laki. Nah, bila kita mau memproses lagi, kita tekan N, maka akan kembali mengulang begitu. Nah, setelah itu kita cek apakah data inputan yang kita sudah masukkan tadi sudah masuk pada penyimpanan atau tidak. Ternyata sudah muncul seperti yang saya inputkan sebelumnya, Dika 12 SBY Jakarta laki-laki. Gitu. Terus selanjutnya kita menambahkan lagi mata 3 ini. Oke, kita sudah menambahkan data baru pada inputannya. Terus selanjutnya kita cek apakah data sudah masuk. Oh, ternyata sudah masuk atau sudah bertambah. Yang pertama hanya ada Dika saja, sekarang sudah ada Marta. Begitu. Terus kita akan mencoba pada pilihan menu ketiga, yaitu dimana kita akan mengupdate data yang telah ada. Nah, kita diminta indeks ke berapa, semisal di sini kita akan indeks ke 0, yaitu data Dika yang akan kita ubah, kemudian masukkan updatean yang akan dilakukan. Follow. Oke. Terus diminta lanjut atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, kita cek apakah data sudah upgrade telah diubah atau belum. Nah, di sini kita lihat pada indeks ke 0 yang pertamanya adalah Dika, sekarang menjadi Eka. Oke, berarti telah berhasil menu ketiga. Selanjutnya kita akan mencoba menu keempat, yaitu untuk mendelete data. Nah, kita diminta indeks ke berapa, semisal kita indeks ke 1, maka yang akan dihapus nanti adalah Marta ya. Lanjut. Oke. Nah, kita cek. Jadi kalau semisal indeks ke 1 Marta dihapus, maka data akan tinggal Eka. Kita cek. Nah, benar, data tinggal Eka. Maka proses program telah berhasil atau sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan. Nah, sekian dari saya demo program yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.